Selamat sore Bapak Ibu. Kita akan adakan review peluang-peluang saham yang kami sampaikan di channel kami, dan juga nanti kita akan membuka Q&A atau tanya jawab seputar saham tunggal Amerika. Dan mungkin saya akan sapa dulu dan salam kenal. Di sini ada beberapa investor baru. Nama saya Fauzan, salah satu tim analis dari PT First State Futures. Baik, kita langsung ke share screen dulu ya, untuk menyingkat waktu karena ada beberapa request saham yang perlu kita bahas nanti. Dan di awal saya akan membahas analisa fundamental pastinya. Dan nanti kita akan lanjut ke analisa teknikal. Dan juga di akhir nanti kita akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu atau request saham yang perlu kita bahas nanti. Baik, minggu ini tepatnya tadi malam kita dihadapin dengan rilisnya data penting Amerika, yaitu the Fed interest rate atau pengumuman suku bunga Amerika. Dan ini data penting yang ditunggu-tunggu pastinya. Dan tadi pagi sudah saya infokan ke semua investor kita lewat channel maupun broadcast ya. Rilis, saya buka aja langsung. Ya. Jadi tadi malam Amerika menaikkan suku bunganya 25 basis point atau 0,25%, seperempat ya. Nah, jadi Powell ya, Jeremy Powell ya, tadi malam juga memberikan pidatonya atau testimoninya, itu yang paling penting. Kalau rilis atau aktual suku bunganya sudah direspon oleh pasar, karena sebelumnya rumor bahwa suku bunga sudah keluar forecast-nya atau konsensusnya ya, perkiraannya lah sudah keluar, yaitu akan dinaikkan 25 basis point. Dan minggu lalu juga di kelas-kelas saham sebelumnya saya sudah bahas tentang data penting suku bunga ini. Nah, jadi benar tadi malam aktual suku bunga dirilis naik 25 basis point. Dan yang paling penting yaitu testimoni Powell, pidato Powell untuk kedepannya ini, apakah suku bunga akan dinaikkan lagi atau malah tetap stabil atau malah nanti akan dipangkas. Ya, itu yang paling penting. Nah, tadi malam Jeremy Powell ya memberikan testimoni bahwa di bulan September, karena suku bunga yang akan datang ini nanti akan dirilis di bulan September, tepatnya tanggal 21 September. Jadi masih 7 minggu lagi, 6 hari ya. Nah, jadi Powell memberikan pidatonya bahwa ada kemungkinan suku bunga dinaikkan lagi di bulan September ya, di akhir tahun ya, atau malah suku bunga stabil tetap ya ini, dan semua ini tergantung pada data. Jadi Powell mau naikkan suku bunga lagi di bulan September ini nunggu data ya, atau suku bunga tidak jadi dinaikkan ini di bulan September ini tergantung data. Data ini yang dimaksud data apa? Ya. Data yang dimaksud Powell atau The Fed ini yaitu data yang berkaitan dengan suku bunga, yaitu data inflasi.
sekali lagi data inflasi atau CPI. Ya. Kenapa Amerika? Nah, ini kita tunjukkan inflasi Amerika, ya, sudah mulai turun. Nah, di sini saya buka aja pakai trading ekonomi ya. Jadi data inflasi Amerika itu tertinggi di bulan September ya di sini. Ya, tepatnya tahun lalu di bulan 7 ya, Juli. 9,1%, terus mengalami penurunan yang sangat signifikan ya, sampai inflasi bulan Juni yang dirilis kemarin ya tanggal 14 itu 3%. Dari 4%, forecast 3,1%, aktual 3%. Ini cukup besar penurunan inflasinya. Dan ini adalah data atau indikator naiknya suku bunga atau tidak. Oke. Target inflasi Amerika 2%. Jadi sudah mendekatin. Ya. Nah, jadi suku bunga ini adalah alat atau senjata satu-satunya Amerika untuk menurunkan inflasi. Jadi kalau inflasinya naik, nah seperti ini yang warna biru ini suku bunga ini. Jadi ini suku bunga ini, Oke. Jadi ini suku bunga ya naik ya. Sekarang berada di 5,5%. Di sini ini suku bunga ya. Nah, sedangkan yang garis putih-putih putus-putus ini turun, ini adalah data inflasi. Sekarang berada di 3%. Oke. Jadi suku bunga ini adalah senjata satu-satunya Amerika untuk menjinakkan atau menurunkan inflasi yang tinggi. Tertingginya 9,1% ya. Dan sudah berhasil menurunkan inflasi sampai 3%. Ya, target inflasi yaitu 2%. Jadi inilah suku bunga Amerika dinaikkan secara agresif ya. Nah, di sini ketika suku bunga inflasi Amerika tinggi. Ya. Dan Amerika, The Fed berhasil menurunkan suku bunga dengan menaikkan suku bunganya secara agresif. Oke. Jadi kaitannya suku bunga dan inflasi. Nah, pertanyaan kembali lagi, apakah bulan September yang akan datang suku bunga akan dinaikkan atau tidak? Tergantung data inflasi nanti. Ya. Kapan Pak inflasinya dirilis Amerika? Data inflasi Amerika akan dirilis tanggal 8 Agustus ini, ya, forecast-nya belum keluar. Biasanya forecast keluar ini 1 hari atau 2 hari menjelang data akan dirilis. Ya. Dan ini data inflasi bulan Juli, ya, ini masih 3%, konsensus atau forecast atau perkiraannya masih belum ada. Nah, sekarang saya akan bahas tentang suku bunga dan inflasi dulu. Powell menunggu data inflasi. Kalau data inflasinya nanti dirilis turun, ya, turun dari 3% turun, ya, di bawah 3%, entah 2,9%, 2, berapa persen, maka kemungkinan suku bunga tidak akan dinaikkan karena inflasinya sudah turun. Sekali lagi, ya. Jadi ibaratnya Bapak Ibu naik mobil, ya, naik mobil nih kencang, ya, tujuannya sudah hampir nyampe, ya, terminalnya sudah hampir nyampe, maka apa yang dilakukan? Gasnya dilepas pelan-pelan, sama dengan suku bunga.
Ketika inflasi tinggi, ya agresif suku bunga dinaikkan, digas suku bunganya. Ya, ketika inflasinya sudah turun hampir mencapai targetnya 2%, ya suku bunganya gasnya sudah dilepas, bahkan mungkin nanti direm ya kalau sudah mendekatin atau sudah nyampe ya. Itulah ya istilah dari terminal ya suku bunga ya Amerika. Jadi suku bunga di bulan September yang akan datang akan dinaikkan ketika inflasinya naik dan akan diturunkan, akan tidak dinaikkan ketika inflasinya turun. Jadi tunggu aja tanggal 8 Agustus inflasi Amerika ini. Jadi kalau ada yang tanya, tadi ada yang tanya, Pak, suku bunga bisa dinaikkan lagi nggak nanti tahun ini? Saya hanya bisa menjawab, bisa enggak, bisa iya. Tergantung data inflasi. Sesuai pidatonya Powell. Ya. Nah, kembali lagi ke kaitannya, dampaknya terhadap pergerakan saham. Nanti kita akan bahas. Sesuai tema sore kali ini, ya, suku bunga naik 25 basis point, saham naik. Ya. Memang ada beberapa saham yang koreksi, ya. Saya bilang koreksi, turun terbatas. Ada yang naik signifikan seperti Boeing, ya. Nah, sampai hampir 6% naik semalam. Ya. Beberapa saham naik, bahkan Dow Jones naik, ya. Kenapa Pak? Suku bunga naik, kok saham naik? Ini yang saya selalu bilang di setiap kelas, buy on rumor, sell on news. Jadi rumor kenaikan suku bunga sudah direspon. Ya. Sudah diantisipasi oleh market. Ya. Jadi ketika suku bunga itu dinaikkan, udah selesai dampaknya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, janganlah transaksi by data. Ya. Oke, sekali lagi buy on rumor, sell on news. Ya, nah, ibaratkan saya selalu ngasih ilustrasi ya. Nah, ketika ibu mau beli suatu properti tanah, oh di sana akan dibangun hotel, sekolah, baru akan dibangun, harga sudah naik. Tapi ketika sudah dibangun, sudah nggak naik lagi. Itulah buy on rumor, sell on news. Itu terjadi di market juga. Oke. Baik, saya cek di pertanyaan, ini ada beberapa request saham. Ya, nanti kita bahas ya. Ada saham Boeing, Meta Platform, Nike, ya. Baik, itu untuk analisa fundamental data penting Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar data penting, suku bunga dan inflasi, silakan. Ya. Jadi sekali lagi, suku bunga Amerika sekarang berada di 5,5% ini ya. Oke. Jadi tadi malam The Fed, Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunganya 25 basis point atau 0,25% dari yang sebelumnya 5,25 menjadi 5,5. Nah, pertanyaannya, apakah suku bunga Amerika di bulan September nanti akan dinaikkan atau tidak? Bisa naik, bisa tidak. Tergantung data inflasi Amerika yang akan dirilis bulan Agustus tanggal 8. Kalau inflasinya turun, kemungkinan suku bunga tidak dinaikkan. Saham akan lanjut naik. Ya. Kalau inflasinya naik, bisa aja 3% nanti naik 3,5, 3,1. Ya. Inflasi naik, tidak turun. Ada kemungkinan suku bunga dinaikkan sekali lagi. Korelasinya dampaknya ke saham. Saham akan koreksi. Saya tidak bilang turun, tapi koreksi. Karena tren besarnya sudah naik. Akan terjadi koreksi. Ya. Baik, itu data penting yang berkaitan dengan pergerakan saham, inflasi dan suku bunga.
Kita akan lanjut ke analisa teknikal. Ya. Kita mulai dari indeks Dow Jones, karena ada beberapa investor yang transaksi Dow Jones. Ya. Ini adalah indeks Dow Jones, ya. Saham rata-rata industri di sini ya. Dan ini adalah time frame mingguan. Nah, ini selalu kita bahas setiap hari Kamis juga ya. Jadi 3 minggu Dow Jones naik terus ya. Tidak ada koreksi, tren sudah naik. Ya, kalau ditanya Pak, Dow Jones trennya naik atau turun? Di time frame weekly, karena saya pakai time frame weekly untuk melihat arah tren Dow Jones naik. Ya, sudah jelas sekali fase transisinya di sini ketika resisten trendline mampu di breakout, ditembus, terjadi koreksi terbatas untuk melanjutkan kenaikannya. Inilah yang kita maksud fase transisi dari downtrend ke uptrend ketika resisten trendline ini mampu di breakout, ya, ditembus. Nah, jadi ini ditembus koreksi terbatas. Jadi ini koreksi bukan turun ya, karena trennya naik. Ya. Nah, ini support kuat di bawah. Oke. Nah, untuk melanjutkan kenaikannya, jadi naik ya 3 minggu ini terakhir dan tercapai target pertama ini adalah resisten. Jadi Bapak Ibu hati-hati yang udah transaksi Dow Jones sudah tinggalkan buy dulu karena sudah target pertama tercapai, ini resisten. Bisa aja di sini tertahan ya, tertahan dulu untuk akan terjadi koreksi terbatas untuk melanjutkan kenaikannya nanti. Ya. Oke. Di sini mungkin akan terjadi aksi taking profit dulu ya. Nah, di area sini, area resisten ya, koreksi terbatas. Market investor menunggu data-data selanjutnya seperti data payroll dan data inflasi. Dikhawatirkan data inflasi naik, suku bunga masih naik sekali lagi, bisa aja terjadi flat, datar, sideways atau koreksi terbatas. Ya. Nah, ketika nanti September atau inflasinya turun, ya bulan Agustus dia akan lanjut naik. Oke, ini indeks Dow Jones. Silakan kalau ada yang mau tanya indeks Dow Jones. Saya lanjut ke Nasdaq. Ya, saya tutup Dow Jones-nya. Baik, ini adalah indeks Nasdaq. Sama trennya naik ya, trennya naik. Oke. Dan ini fase transisi dari downtrend ke uptrend ketika trendline resisten mampu di breakout, ditembus ya. Nah, mampu di breakout. Jadi ini mampu di breakout ini terjadi koreksi ya, terbatas untuk melanjutkan kenaikannya. Oke. Jadi naik dan tercapai targetnya area resisten. Di sini hati-hati Bapak Ibu, ya hati-hati, ya. Karena Nasdaq berada di area resisten, dikhawatirkan tertahan di sini, ya. Nah, di sini mungkin akan flat dulu di sini, bahkan terjadi koreksi, ya, untuk melanjutkan kenaikannya. Ya. Jadi ini area resisten ya, dan saya kemarin sudah kita bahas, Pak, target area resistennya di sana, cara mengukurnya di mana? Ya, nah, saya tarik dari sini. Ini adalah resisten berdasarkan Fibonacci 6178, 78 critical level critical ya. Terus saya ukur untuk wave 3 biasanya 161, 127, 1 sudah tercapai 161. Ya. Wave 2 sudah tercapai ya. Kemungkinan akan ada
koreksi untuk melanjutkan wave kelima. Ya. Oke, itu untuk Nasdaq. Jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Ya. Di sini sudah ada pertanyaan. Saham Alibaba nanti juga Pak. Oke, nanti kita akan bahas Alibaba, Boeing, Google, Amazon, Meta Platform. Ya. Terus nanti ada beberapa peluang saham juga. Ada 3M yang kita sudah incar, ternyata sudah naik. Ya. Baik, kita akan lanjut ke saham Google dulu ya. Nah, Google dulu. Kita mulai dari time frame mingguan untuk melihat tren. Kita akan ke saham Google dan ini time frame weekly Bapak Ibu. Sekali lagi untuk mengecek atau melihat tren apakah uptrend atau downtrend. Saya memakai time frame mingguan khusus di saham. Google sudah bisa dipastikan tren naik. Di sini adalah fasenya perubahan dari downtrend ke uptrend. Ya, ketika mampu breakout koreksi terbatas untuk melanjutkan kenaikannya. Ya. Nah, dan minggu ini candle-nya hijau berarti naik. Minggu kemarin merah turun. 3 minggu yang lalu hijau naik. Jadi resisten belum mampu di breakout. Saya garis ini ya, tertingginya yang ini belum mampu di breakout. Kita tunggu minggu ini, berarti besok closing mingguan. Kalau saham Google besok closing mingguan mampu closing di atas 129, 130 lah ya, mampu closing di atas 130, dia akan lanjut naik ya, akan lanjut naik untuk membentuk wave 5-nya. Berarti di sini sudah selesai. Seperti ini gambarnya. Dia akan membentuk wave 5 dengan target pertamanya di sini 137, target keduanya di 150 ya. Double top. Oke. Tergantung closing mingguan dan sebaliknya. Kalau closing mingguan besok saham Google ya, closing di bawah 130 masih ya, ada potensi dia akan koreksi sekali lagi ya. Bisa double bottom atau membuat low sekali lagi. Ya. Jadi gambarnya bisa seperti ini nanti. Jadi bentuknya pergerakannya di sini kayak gini. Oke, untuk lanjut kenaikannya. Baik, yang pecinta saham Google bersabar dulu. Kemarin saya juga sudah keluarkan sinyal. Disinilah area buy sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan dollar cost averaging atau averaging buy di saham, ya di wave kedua ini ya, nah ini adalah waktunya buy. Ya. Wave keempat ini adalah waktunya buy juga. Ya, silakan averaging. Ya. Jadi pola Elliott wave itu ada 5 ya. Nah, tapi kita tunggu trennya ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Ini ya wave 1, wave 2 ini area buy. Wave 3, wave 4 area buy untuk melanjutkan wave 5. Oke. Jadi untuk saham Google kita nunggu closing mingguan. Saya turunkan ke time frame daily juga dulu. Ya. Jadi tadi malam saham Google gap up ya. Jadi terjadi open gap up dari 122 ke 129. Lumayan kenaikannya ya. Semalam ya dari penutupan ke closing ini 6% kurang lebih ya. Nah, jadi terjadi open gap ya di sini. Hanya closingnya kurang lebih hampir sejajar ya. Nah, nanti malam ya kalau dia naik closing di atas bahkan besok juga dilanjut, ini sudah selesai. Low-nya
atau terendahnya di wave keempat sudah terhenti di sini, sudah selesai, ya. Kemungkinan koreksi lagi sulit, ya, karena resistennya sudah mampu di breakout, ya, ini. Kecuali kalau nanti malam, ya, nanti malam dan besok dia turun koreksi, ya, koreksi closing di bawah 130, ada kemungkinan dia akan koreksi dulu, ya. Oke, jadi bersabar yang mau beli saham Google yang ketinggalan, tunggu closing nanti malam atau besok, ya. Bisa aja ini terjadi false break, ya. Nanti naik closingnya di bawah, besok turun. Ya, oke. Nanti saya akan keluarkan sinyal. Dan disinilah area-area beli, ya. Oke. Dan minggu lalu juga kita sudah jelaskan, ya, ketika wave 2-nya turunnya dalam. Nah, ini wave 2 turunnya dalam. Jadi dalam ini yang saya maksud turunnya tidak, koreksinya tidak 38, 50, bahkan ini 78 lewat, hampir 100% double bottom, ya. Biasanya di wave ketiga, ya, ini koreksinya tidak dalam, 23 aja atau hanya 38. Jadi saya lihat kalaupun saham Google terjadi koreksi lagi, potensinya double bottom di sini sejajar atau ada penurunan lebih rendah, yaitu hanya 38 aja, 114, ya. Nah, dia secara teori tidak boleh turun di bawah 50% ini. Resisten become support. Ya. Jadi area belinya dari 110 sampai 119. Inilah area buy saham Google di wave ketiga. Wave keempat, sorry ya, wave keempat. Silakan lakukan averaging. Buy. Ya. Profit 5%, 7%, lepas. Turun, buy lagi. Yang penting di wave keempat, karena koreksi terbatas untuk melanjutkan kenaikannya. Ya. Oke. Dan juga laporan earningnya sudah dirilis bagus. Nah, oke. Jadi minggu-minggu ini banyak rilis, ya. Banyak rilis laporan earning. Dan forecast-nya, sinyal yang kita keluarkan, saya sudah cek laporan earning-nya itu bagus. Nah, ini pre-market-nya sudah naik 130, ya. Kita tunggu dulu. Kita cross-check untuk earning-nya. Earning-nya sudah keluar, ya. Jadi earning-nya sudah keluar dan bagus, ya. Pendapatannya naik, IPS-nya juga naik. Ya. Secara teknikal mendukung, ya, secara fundamental juga mendukung. Oke. Ini hijau, ya, 72,8 pendapatannya, perkiraannya dari 69, forecast-nya 72, aktualnya 74. Yang akan datang naik, pendapatannya naik terus. Inilah saham Google, ya. IPS-nya naik, forecast yang akan datang turun sedikit, ya. Jadi secara laporan earning masih mendukung, menurut saya pendapatannya naik, ya. Kalaupun IPS-nya turun sedikit, tapi kalau kita lihat dari historinya, ya. Oke. Jadi sabar dulu yang saham Google. Baik, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan untuk saham Google, silakan. Ya. Jadi saya menunggu closing mingguan. Kalau closing mingguannya di bawah, nah nanti saya keluarkan sinyal kurang lebih di 38,20, 115, ya, sampai mungkin 110. Tapi kalau dia closing di atas, ya udah, ya, buy now aja. Oke. Nah, targetnya mungkin 137, yang target pertama jangka pendek, target keduanya nanti long term-nya 150. Oke. Baik, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Amazon, karena Google, Amazon, Alibaba, ya. Ini Boeing, ini selalu kita gaungkan, selalu kita keluarkan sinyal, ya, 3 bulan 4 bulan terakhir.
Disney juga, tapi Disney menunggu perubahan tren, nanti kita akan bahas. Ya. Baik, ini saham Amazon. Ya. Saham Amazon area resistnya belum tercapai, kurang sedikit. Ya. Nah, tren masih naik. Fase perubahan trennya di sini ya, transisinya tren naik. Jadi kalaupun turun ini hanya koreksi. Kalau ditanya Pak, Amazon sekarang trennya masih naik. Saya bilang masih naik. 2 minggu ini koreksi. Dan belum mampu mengalahkan candle hijau 3 minggu yang lalu. Jadi kalau saya tandain ya, kalau saya zoom ini, Bapak Ibu saya besarin. Belum terjadi swing high. Ini masih naik. Ya. Oke, dari sini ini masih naik tanpa ada perlawanan seller. Dari sini masih strong naik. Ya, masih naik. Ya. Nah, tertingginya di sini, ya oke, saya tandain ini high-nya. Oke, candle ini ya, fokus candle yang ini Bapak Ibu. Oke, kalau saya tandain, ya candle yang ini, ya. Ini namanya mother candle, ini masih anak-anaknya. Ini ibunya candle, ini anak-anaknya. Jadi masih flat, sideways. Berada di dalam ya candle hijau ini. Jadi ini masih naik. Oke, bisa aja Amazon ini akan lanjut naik sampai ke area resisten. Ya, tapi saya tidak merekomendasikan untuk beli ya. Oke. Nah, nanti ya. Kalau minggu ini berarti tetap closing mingguan, saham Amazon turun mampu closing di bawah 126 ya. Jadi ini naik ya di sini, turun mampu closing di bawah 126, dia akan lanjut turun target 38%. Di sini saya akan keluarkan sinyal nanti ya di 120 sampai 115 ya di sini. Oke. Sorry, nggak mau keluar. Ya, di sini ya, area-area nanti yang kita incar. Sebaliknya, kalau tidak mampu closing di bawah 126, dia naik. Ya, nah, anggap low-nya di sini, dia naik terus. Ya, ya udah, nggak usah dikejar. Ya, nah, yang punya Amazon, ya, tadi ada yang, Pak, saya lepas ya Pak, kok turun 2 minggu. Saya bilang tunggu dulu. Ya, lihat closing mingguan nanti Senin atau Selasa minggu depan lepas. Ya, kalau closingnya di bawah 126. Tapi kalau tidak, tunggu di area resisten aja. Ya. Tapi jangan nambah posisi buy lagi Amazon ya. Oke. Nah, karena sudah mendekatin ke target area resisten. Baik, selesai ya untuk saham Amazon. Saya turunkan time frame daily sama ya. Di sini turun beberapa hari, koreksi turun terbatas ya. Nah, tapi supportnya belum mampu di breakout. Ya. Oke, cukup ya Amazon ya. Amazon saham yang selalu kita incar ya. Yang trennya naik kita akan incar ya. Baik, kita akan lanjut ke saham Boeing dulu. Kita ganti time frame mingguan. Oke, ini adalah saham Boeing time frame mingguan untuk melihat arah tren, apakah trennya naik atau turun. Saya menggunakan time frame mingguan. Sudah jelas terlihat trennya naik di saham Boeing ketika di sini ya resisten trendline mampu di breakout. Berarti fase dari downtrend berubah jadi uptrend. Ya. Nah, sekarang saham Boeing tadi malam naiknya luar biasa ya, keluar dari zona flatnya. Ini yang saya bahas di minggu-minggu kemarin ya. Buy saham Boeing, buy saham Boeing ya. Nah, di kelas minggu lalu, 2 minggu lalu saya sudah selalu menggaungkan
menyarankan, merekomendasi saham Boeing sekali lagi. Ya, kenapa? Tren naik dan sudah lama konsolidasi, sudah lama sideways, sudah lama flat. Ya, nah, kalau keluar dari zona ini dia akan naik cepat. Ya, dan terbukti ya tadi malam saham Boeing naik 6% ya. Dan sudah membentuk wave kelima. Ya, kenapa? Wave kedua ya, ini yang biru ya, wave 1 2 3 koreksi sampai 78 lebih. Ini hampir sama dengan Amazon dan Google ya, hampir membentuk double bottom ya. Berarti wave kedua ini simple dan turunnya dalam ya, koreksinya. Nah, artinya di wave 4 kemungkinan kalau wave kedua simple ini ya nggak flat, udah koreksi biasa lurus ya ini ya. Kemungkinan wave keempat dia akan kompleks ya, sideways dan tidak dalam. Biasanya hanya 23 atau 38. Ya, kita ukur dari sini caranya tarik benar turun hanya 23,6, ini false break reject ya. Breakout naik. Jadi kalau ditanya saham, saya lihat sudah naik membentuk wave 5. Pak, apakah tidak akan ada koreksi, Pak? Sedikit aja. Nah, kita turunkan ke time frame daily ya. Time frame daily ya. Ini time frame daily saham Boeing. Nah, ini udah keluar ya, breakout ya. Di sini chart pattern-nya juga ya, udah breakout juga ya. Target pertama sudah mendekatin, ini resisten target pertama ya, 234, closingnya 232, kemungkinan nanti akan dilanjut naik ya ke target pertama. Jadi kalau ditanya, Pak koreksinya nanti ada nggak? Ada, tinggal melihat apakah resisten target pertama ini mampu di breakout, mampu ditembus atau enggak. Ya. Kalau mampu ditembus, dia akan terus lanjut naik. Ya. Nah. Oke, jadi cara mengukurnya wave kelima itu kita tarik Fibo ekspansi ya. Kita keluarkan 38 ya. 38, 5, 61, 78 ya. Inilah area resisten ya berdasarkan Fibonacci. Yang kedua saya tarik retracement-nya dari tertingginya ya. Ya, sini 78. Oke, ini kuat sekali. Kalau saya tandain, ini kuat sekali ya, 78 kritikal. Jadi inilah area resisten yang akan dikejar oleh saham Boeing. Mana ya? Oke. Oke, saya tandain. Ini area resisten. Dari mana Pak ini? Ini sudah saya kasih tahu ya, cara menarik Fibonacci ya. Saya ngambil 50% untuk ekspansi dan retracement-nya 78. Di sana ada cluster ya, cluster resisten. Nah, jadi pergerakan saham Boeing, kalau Bapak Ibu yang punya posisi buy dari sinilah sini ya, dari bawah buy, saran saya ya, nah, ada naikkan ke area resisten ini 234 sampai 240, silakan kurangi posisi. Kalau punya averaging sampai 3 kali, 4 kali, kurangin 50%, tapi jangan dilepas semuanya. Ya. Nah, taking profit sebagian, ya. Kenapa? Nah, khawatir nanti akan terjadi koreksi. Ya, berarti koreksinya saya lihatnya hanya kedua di sini ya, 220, 225 aja. Ini resisten become support. Resisten yang mampu ditembus jadi support. Turunnya sini untuk melanjutkan ke sini. Jadi bisa buy lagi kalau ada koreksi. Pelurunya ada.
Jadi take profit dulu di 234 sampai 240, kurangin posisi ya. Nah, ada koreksi nanti ke 225 sampai 227 mungkin ya. Saya akan keluarkan sinyal untuk lakukan buy lagi. Oke. Cukup untuk Boeing ya. Jadi fokus nanti malam sama besok untuk take profit saham Boeing di area resisten 234 sampai 240. Ya. Kurangin posisi dulu. Ya. Karena area resisten itu area jual, area support itu area beli ya. Baik, saham Boeing clear ya. Saya lanjut sekarang ke saham Alibaba, karena ada request sama Alibaba, dan saya persiapan tadi ada yang tanya dan membahas saham Disney sama saham Meta Platform dulu. Dan saya udah persiapkan peluang yang di saham 3M. Baik, kita akan bahas saham Alibaba. Dan ini saham yang recovery-nya agak lambat, tapi saya optimis minimal ke area resisten akan tercapai. Dan kalau mampu breakout, dia akan lanjut ke target pertama yaitu 138. Jangka panjang dia akan ke 176 di sini. Ya. Oke, kita akan bahas. Pertama kita akan cross check yang namanya tren dulu. Ya. Kita mau beli saham yang trennya naik. Ya. Untuk Alibaba, trennya ini sebenarnya masih turun. Sekali lagi, ya. Dari mana kita melihat turun, Pak? Ya. Belum membentuk higher high, ya. Lower high masih, ya. Jadi kalau saya gambarkan ini, saya hapus dulu, ya. Nah, biar jelas. Saya hapus semuanya dulu. Oh, salah. Ya, saya hapus. Oke, ya. Hanya transisinya sudah ada sinyal awal, ada. Nah, ya. Perubahan dari downtrend dan ke uptrend ini bisa kita lihat mulai dari penurunan yang awalnya signifikan, turunnya drastis ya, 45 derajat, udah itu landai. Nah, landai ini apakah dia akan berbalik naik atau malah nanti turun lagi, ya. Nah, yang kedua, tren resistennya kita tarik dari lower high ke lower high, ya. Nah, kalau saya tarik ini dari sini dulu awalnya lower high ke lower high ini, ya. Kalau saya urut ya, cara narik resisten ya, trendline resisten, swing terluar gabungkan ke swing terluar ya. Nah, mampu di breakout ini sinyal, tapi lower high-nya belum mampu, turun lagi di sini ya. Ini kalau saya tarik di sini, nah, oke. Saya tarik lagi ya, berarti di sini sudah. Inilah kuncinya area resisten. Kalau area resistennya 120 sampai 125 mampu di breakout, mampu ditembus ya. Nah, dari sini turun ya. Ini swing low, ini swing high, ini swing low atau lower low ya, downtrend, lower high, high-nya semakin turun, low-nya semakin turun ya. Lower low ya, ini lower high, ini higher low. Ini sinyal awal udah ya. Oke. Nah, mampu di breakout, sinyal awal naik ya, transisi dari downtrend ke uptrend, hanya naiknya tertahan di sini. Tidak mampu membentuk higher high. Beda sama saham lainnya yang naik. Akhirnya dia turun kok ya, membentuk lower low. LL lower low, naik tidak mampu melewati high-nya ini. Ini resisten kuat, sudah 1, 2, 3 kali. Koreksi lagi ya, membentuk higher low, high-nya lower high ya.
Nah, sekarang pergerakannya seperti ini. Apakah dia mampu naik menembus area resisten? Kalau enggak, dia akan koreksi lagi, ya. Kalau dia mampu, ini dia akan. Inilah pergerakan analisa pergerakan saham Alibaba. Dan ada pola chart pattern, ini adalah inverted HNS, ya. Left shoulder-nya ini, bahu kiri, head-nya ini, bahu kepala, ini right shoulder-nya, bahu kanan, ya. Nah, biasanya secara teknikal perubahan dari downtrend ke uptrend, ya, bisa diawalin adanya pola chart pattern head and shoulder ini, ya. Jadi ini neckline-nya katanya, ya, neckline-nya, ya, area resisten pentingnya di sini. Ya. Jadi di sini boleh Bapak, ini area buy sebenarnya, ya. Ini area buy. Dari bahu kiri ini ke bawah ini area buy. Ya, stop loss-nya di bawah support ini. Kenapa saya tulis invalid trend? Kalau dia mampu turun lagi, ya, tren awalnya downtrend, ini sideways ini flat. Kalau berikut ini berarti downtrend lagi ke bawah nanti. Ya. Nah, oke, kita lihat. Kalau saya lihat ini akan naik, ya, akan naik, tertahan di area resisten dulu. Ya, apakah kalau nggak mampu dia akan koreksi turun lagi, ya. Tetapi, ya, biasanya area-area penting, area support atau area resisten, kalau sudah beberapa kali di retest, retest ini dicoba, ini sudah 1, 2, 3, keempat kalinya biasanya tembus atau breakout, ya. Kalau ini udah mampu di breakout, ya, saya lihatnya dia akan tertahan 138 dulu, karena di sini ada support become resistant. Nah, dia akan koreksi, bisa koreksi ke area di sini atau turun sedikit, ya. Pokoknya ada koreksi untuk melanjutkan kenaikannya. Ini skenario untuk analisa saham Alibaba, ya. Dan faktor pendukungnya lagi, yaitu laporan earningnya yang forecast atau konsensusnya mendukung, bagus, ya. Nah, tanggal 7 Agustus, jadi sudah minggu depan, pre-marketnya naik untuk Alibaba. Kita cek untuk earningnya, ya, earningnya sudah saya infokan, ya Bapak Ibu, ya. Jadi Alibaba ini bagus untuk kita jadikan pilihan karena secara teknikal mendukung, secara fundamental mendukung, ya, baik internal maupun eksternal. Internalnya dari fundamental perusahaan Alibaba sendiri, ya, mendukung, earningnya bagus, ya. Fundamental dari eksternal yaitu inflasi Amerika sudah turun, ya, tinggal suku bunga data inflasi yang akan datang kita lihat. Inilah, ya, tanggal 17 Agustus, ya, pas hari kemerdekaan. Biasanya kalau laporan earning saham Alibaba ini, nah, kadang mundur, ya, semoga enggak. IPS-nya forecast-nya naik, ya, signifikan, lumayan. Pendapatannya juga naik, mendukung, ya. Semoga aja rilis aktualnya benar-benar naik dan bagus, ya. Oke. Jadi ini bisa Bapak Ibu koleksi, minimal punya barang untuk saham Alibaba, ya. Yang sudah beli dari di sini, ya, atau di sini beli mungkin, silakan lakukan averaging buy selama modal equity-nya cukup untuk melakukan pembelian, ya. Kita nggak muluk-muluk targetnya ke area ini aja, ya, untuk jangka panjangnya di sini aja, ya. Jadi kalau saya ukur targetnya ini, ya, dari tertingginya 320, 23%, 38-nya di sini, 50%-nya di sini. Nah, ya, kita berharap ada rebound 50% aja, ya. Oke. Itu saham Alibaba. Kalau saya turunkan ke daily, oke,
Ini pergerakan saham Alibaba time frame daily ya. Jadi trennya dari sini naik ya. Ini masih naik, semoga dia lanjut ya. Jadi nanti malam kemungkinan akan lanjut naik ya. Targetnya ya minimal kalau saya ukur di sini swing, sini swing. Ya, oke, 105 ya ini. Ya, pas di sini ada resisten. Ya, ini. Silakan yang mau short term karena saya banyak beberapa investor saham dijadikan short term ya, jangka pendek, ada yang jangka medium ya. Jangka pendek misalkan beli di kemarin ada yang beli di 92, 93, 94 ya. Profit yang penting profitnya di atas 5% aja minimal ya. 7%, 8% pas. Ini mungkin di sini lepas dulu, ada koreksi beli ya. Nah, tapi kalau sudah mendekatin area resisten, tinggalkan dulu ya, tinggalkan dulu. Ya, tapi kalau masih jauh dari target area resisten, setiap ada koreksi sedikit boleh lakukan buy selama trennya naik ya. Oke, cukup Alibaba. Silakan. Ini tadi ada yang request saham Alibaba. Oke, Starbucks, PayPal, nanti kita akan bahas untuk Starbucks dan PayPal. Alibaba silakan ya. Ya, saya lihat nanti naik ya. Nah, minimal mungkin tadi 2 hari yang lalu itu tertahan 98 terus koreksi turun ke 94, Alibaba closing di 96 atau 97 ya. Nah, nanti mungkin akan membuat high resistennya 99 atau 100 ya. Nah, kita lihat semoga terus naik ya. Supportnya ini berarti ya kalau kita berdasarkan harian ini supportnya 90 ya. Ini swing ya. High, swing low, ini swing high, ini swing low ini ya. Selama support 90 tidak mampu dijebol ya, tidak turun, dia akan naik terus. Nah. Oke, saya lanjut tadi Disney dulu ya. Disney. Saya ganti time frame mingguan dulu untuk melihat time frame trennya. Apakah trennya sudah berubah dari uptrend, downtrend ke uptrend. Jadi tren time frame weekly untuk saham Disney masih turun. Ya, masih turun ya. Dari downtrend belum ada ya. Nah, di sini saya garis juga belum mampu di breakout, jadi masih turun. Ya, saya belum keluarkan sinyal yang terbaru. Ini area supportnya. Ya, kita tunggu aja ya sampai terjadi swing low ya atau reject ya ekor kayak gini. Kita incar di area sini ya. Tapi kalau masih tembus ya udah kita incar di support berikutnya ya. Oke. Jadi sabar dulu untuk saham Disney, jangan lakukan buy di saham Disney dulu. Tunggu dulu sampai minimal terjadi breakout trendline resisten ini. Nah, ini mampu di breakout. Jadi kalau saya gambarkan, anggap dari sini ya. Nah, biarkan dulu ini mau turun ya. Nah, buy nanti ketika ini mampu di breakout. Ya, ada koreksi baru kita nanti buy. Ya. Oke. Baru valid turun jadi naik ketika ini mampu di breakout lower high-nya ini. Nah, oke. Untuk saat ini ya. Supportnya di 79 ya, support kuatnya ini ya. Boleh sementara kita jadikan incaran dulu tapi jangan action dulu ya. Trennya masih turun. Sabar dulu untuk di sini. Ya. Baik. Sebelumnya saya turunkan ke time frame daily juga biar Bapak Ibu tahu. Nah, di sini sudah terjadi konsolidasi ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari seminggu flat. Kita tunggu apakah breakout bawah dia akan lanjut turun. Ya, nah ini saya sudah tandain ya garis ya merah ini resisten, ini mother candle, ini anak-anaknya. Ya. Jadi kalau dia mampu breakout support dia akan turun. Jadi kalau gambar dari sini ini masih downtrend ya Bapak Ibu ya. Nah, kayak gitu. Nah, masih turun, ini bisa turun ya. Kalau pecah ini ke area di sini. Nah, disinilah nanti kita tunggu ya. Oke. Ini bisa diukur ya. Coba saya ukur dulu. Oke ya. Baru 0,61-nya di sini ya. 61 ini 78. Ya. Ya, tunggu di area support ya. Area support nanti kita incar ketika terjadi reject atau swing ya, swing low ya. Tembus trendline resisten ini kita keluarkan sinyal ya. Jadi sabar dulu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut ke saham Meta. Nah, tadi ada yang request Meta. Kita ganti ke time frame weekly dulu. Oke, kita cross check trennya. Udah pasti udah jelas ya tren saham Meta, trennya naik ketika ini mampu di breakout. Koreksinya nggak banyak ya, hanya 23 ya. Hati-hati ya. Ketika wave 2 ini koreksinya hanya 23, biasanya di sini agak dalam wave 4. Sebaliknya ketika wave 2-nya ini turun agak dalam seperti saham Google, Boeing ya, agak dalam, di sininya dangkal ya, hanya 23 dia ya untuk lanjut naik. Nah, untuk Meta ini wave 2-nya dangkal ya. Koreksinya ini enggak dalam, simple lagi. Di sini bakalan kompleks ya, seperti saham Boeing nanti kompleksnya flat lama di sini ya. Nah, kalau saya ukur ya, ini saya hapus, saya ukur ya. Ngukurnya dari wave 2 ya. Nah, oke. Saya anggap di sini dulu high-nya ya. 23-nya di sini ya, 23-nya di 282, 23,6%-nya. Ini saya hapus dulu. Oke. Ya. 38-nya di 260 ya. 50%-nya 242. Oke. Nah, 61-nya 224. Bisa Pak, minimal kalau di sini turunnya dangkal, biasanya di atas 38. Ya. Kalau di sininya dalam, koreksinya, di sininya dangkal, biasanya 23 sampai 38. Ya. Nah, saya lihat karena di sininya dangkal, koreksinya ya, ini bisa agak dalam 38 sampai 61. Ini sebenarnya target koreksi saham Meta. Ya, disinilah kalau mau melakukan entry buy. Tapi nggak mungkin langsung, biasanya kompleks ya. Nah, sekarang kalau dilihat weekly-nya, ini masih belum terjadi swing high. Jadi masih naik ya. Dari mana kita ngelihatnya kok masih naik? Saya tandain high-nya. Ini high-nya, candle merah ya, fokus candle merah. Ini candle mingguan. Nah, low-nya saya tandain ini ya. Jadi kalau saya kasih tanda candle yang merah ini, low-nya masih belum mampu di breakout. Pak, ini tembus, ini ekor aja. Ini namanya reject ya. Awalnya tembus tapi gagal. Nah, karena ini time frame mingguan, kita tunggu closing mingguan Bapak Ibu. Berarti besok. Ya. Kalau minggu besok ya, hari Jumat, saham Meta mampu closing di bawah 290 karena ini support atau terendahnya candle sebelumnya 290, mampu closing di bawah 290, dia akan lanjut koreksi turun. Ya. Nah, saya tandain panahnya dulu. Nah, ini ya. Oke, ini high-nya sementara ya untuk saat ini.
Kalau mampu closing di bawah 290, dia akan lanjut turun. Mungkin tertahan 23, targetnya 38 di sini. Ya. Sebaliknya, kalau minggu besok ini, Jumat, closing di atas 290, berarti belum terjadi swing high. Dia akan naik, dia ngacak lagi di sini. Mungkin bisa naik sekali lagi ini ke area resisten yang saya tandain ini. Nah, 322 sampai 342. Bisa aja ya. Nah, tapi secara teknikal ini sudah mendekatin ya. Nah, jangan terlalu euforia, jangan terlalu memaksakan diri ya. Jangan terlalu apa ya? Ya, kalau sudah mendekatin area resisten tinggalin. Ya, tinggalin dulu. Oke. Nah, jadi masih ada potensi naik sekali lagi, kecuali kalau closingnya di bawah 290. Ya, mingguan ya. Oke, clear ya. Kalau yang mau tanya Sameta silakan. Ya, saya hapus. Saya turunkan time frame daily. Nah, kemungkinan nanti akan dilanjut naik dulu. Ini. Nah, candlenya ya. Tapi mungkin naiknya terbatas. Terus Meta ini earningnya saya belum cek ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Meta pre-market hari ini naik 320, potensi naik kembali. Ya, ya. Potensi naik kembali bisa ya. Pre-marketnya 322 ya. Earningnya ini kita cek ya earningnya. Jadi secara candle ini reject ya hijau, kemungkinan akan naik ya. Kalau nanti ke 322, 320 berarti sudah masuk ke area resisten ya. Nah, hati-hati, area resisten, area jual. Sekali lagi ya, Bapak Ibu ya. Area resisten, area jual, bukan area beli. Nah, semoga aja hari ini naik. Mana ada? Oke. Ya, IPS-nya naik, tapi masih November tanggal 1 ya, laporan earningnya baru dirilis tanggal 26, berarti tadi ya, after close market. Kenapa naik? Ini bagus untuk IPS-nya yang awalnya 2,2, perkiraan atau forecast-nya 2,91, aktualnya 2,98, jadi IPS-nya bagus. Pendapatannya, revenue-nya yang awalnya 28,65 billion, forecast perkiraannya naik ke 3108 billion, rilisnya aktualnya 32. Berarti bagus. Kemungkinan secara teori laporan earningnya bagus, saham Meta platform nanti akan naik. Jadi sudah terlihat di pre-marketnya naik 8,3%, 323. Tapi pre-market ini kan sementara, namanya pre ya, nah, bisa berubah-ubah ya. Tapi sudah mendukung secara laporan earning baru dirilis tadi pagi ya, after closing market. Ya. Jadi kemungkinan naik nanti ke 322. Disinilah Bapak Ibu dikasih kesempatan untuk take profit. Ya, jadi jangan serakah lagi ya. Udah buy banyak profitnya dari bawah ya. Buy terus mendekatin area resisten, bahkan sudah masuk ke area resisten, take profit dulu. Ya. Kapan belinya lagi, Pak? Sabar. Ya, kita lihat apakah mampu keluar dari area resisten naik lagi atau malah tertahan, nanti kita lihat koreksinya ya. Jadi kalau misalkan nanti saya anggap ini ke 322, di sinilah ya contoh ya, di sini tertahan di 325 lah ya. Berarti koreksinya nanti 23,6-nya 288. 38-nya ini agak naik ke sini dikit. Nah, ya. Oke, yang
bertanya saham Meta Platform. Sudah clear ya? Selamat panen profit lagi karena laporan earningnya mendukung bagus. Kemungkinan besar Meta Platform nanti akan lanjut naik lagi. Ya, siap-siap. Ya, oke, siap-siap take profit ya di 322 sampai 340. Sudah itu sabar dulu ya. Kita lanjut ke saham berikutnya ya. Yaitu tadi ada yang request tanya apa ya? Oh, Starbucks sama PayPal. Starbucks. Ini Alibaba saya ganti Starbucks dulu sama PayPal SBUX. Oke, Disney saya ganti PayPal dulu. Oke, ada satu incaran saya, ini saham 3M. Nah, 3M sebenarnya lumayan ya. Nah, ya. Fase transisinya sudah ya, ini. Nah, ini lumayan kita incar. Sorry. Dari sini downtrend saya jelaskan dulu. Ya, 78 targetnya sudah tercapai, dia reject, dia naik ya. Nah, kalau breakout ini tembus targetnya ke 163, tapi dia tertahan di 78 ya. Terus dia naik ya. Terus trennya ini ya, tren dan resistennya mampu di breakout. Oke. Nah, sekarang saya hapus. Oke. Saya turunkan daily. Ini bisa seperti ini, udah mulai ya. Ini lumayan, targetnya ke sini aja ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, oke. Ini oke ya, 3M Bapak Ibu, tapi saya harus cek dulu yang namanya earningnya. Nah, kita keluarkan sinyal 3M tiba-tiba earningnya jelek dan mendekatin ya. Ini koreksi sedikit. Oke, earningnya kapan ini 3M? Bagus nggak forecast-nya? Ya, secara teknikal mendukung ya untuk kita incar koreksi sedikit untuk buy ya. Tinggal kita cross check laporan earningnya dulu. Oke, ini 3M ya. Koneksinya semakin lama semakin lemot. Oke. Udah rilis tanggal 25 kemarin ya. Forecast-nya bagus, kenapa dia naik? Rilisnya bagus ya. Bagus, yang akan datang juga bagus. Oke ya, mendukung. Kenapa ini terjadi gap naik terus? Nah, ini kelolosan ini. Ya, kelolosan 3M ya. Jadi yang Meta Platform yang take profit bersih ya, boleh berpindah haluan ke 3M ya. Nah, tapi nunggu koreksi sedikit ya. Nah, ini area resisten become supportnya di sini. Ini boleh ini area sini. Nah ya. Ya, di sini 108 sampai 105 lah ya. Sekarang kan 112. Nanti malam kalau ada koreksi, besok minggu depan ya. Kalau saya ukur ya, ini belum bisa mengukur ya, tunggu swing ya. Anggap saya estimasi di sini ya. Nah, ini 161-nya. Oke, kemungkinan dia akan lanjut naik ke 161. Terus terjadi koreksi wave 4. Disinilah nanti kita incar wave 4-nya karena sudah ketinggalan ya. Berarti ya. Nah, ini agak dalam, berarti di sini dangkal. Ya, 23, 111. Tapi tunggu dulu ya, biarkan naik ini. Nanti terjadi koreksi baru kita beli. Ya. Oke, ini jadi incaran 3M. Nanti saya keluarkan roadmap dan keluarkan sinyal.
Ya, ini sekedar informasi aja. Secara teknikal mendukung, fundamental mendukung untuk saham 3M. Baik, kita lanjut ke saham Starbucks. Kita akan cross check trennya dulu, yaitu time frame weekly. Trennya yang awalnya naik. Nah, ini hati-hati Bapak, Ibu ya. Di sini tren naik tapi high low-nya sudah di breakout tapi false break ya. False break itu gagal naik lagi. Tapi ini indikasi ya. Hati-hati bisa turun ya. Nah, koreksi kalau saya trennya ini koreksi ya. Bisa turun. Nah, ini kalau saya gambarkan swingnya ya Bapak Ibu ya. Sehingga ini tren uptrend naik ya. Ini high-nya higher high. Lah, ini mampu tembus breakout ini. Hati-hati, saya lihat ini akan koreksi lagi. Oke. Nah, di sini resisten ya, ini resisten. Kalaupun rebound naik kita ukur ini tertahan 38, bisa aja 50, bisa aja 61, bisa 78, bisa double top. Oke. Tapi saya tidak merekomendasikan untuk buy Starbucks ya. Nah, yang tanya Starbucks, trennya ada transisi dari uptrend ke downtrend ya. Meskipun di sini false break, tapi ini sudah di breakout, tembus. Hati-hati. Kalau saya khawatirnya turun ya. Nah, targetnya ini kalau memang lanjut turun lagi, kita bisa mengukur targetnya ya ke satu ya di sini. Inilah targetnya nanti pas ke support ya, di sini ada support ya. Oke, jadi Starbucks saya tidak rekomendasi ya. Oke, clear ya. Kalau saya turunkan daily yang incer-incer Starbucks, kalau ada posisi ada naikkan take profit dulu ya untuk Starbucks ya. Terus SBUX, kalau saya nggak ngecek, belum ngecek earningnya ya. Pre-market naik naik tipis masih ya, nggak gerak. Earningnya kapan, udah dirilis atau belum? Oke, Starbucks ya, benar. Jadi secara teknikal kurang mendukung ya. Nah, kalau mobile seharusnya kan dari sini sudah ya. Ketika perubahan downtrend ke uptrend ya, di sini sudah. Sini udah waktunya buy ya. Nah, targetnya sudah tercapai ya. Sekarang koreksi. Nah, ini targetnya sudah tercapai ya. Kalau saya ukur dari tertinggi ke terendah ini 78 ini. Yes, 78 ya. Nah, sekarang fase koreksi. Oke. Nah, sekarang kita cek untuk masih 1 Agustus ya. Forecast-nya bagus, IPS bagus, earning semuanya bagus, mendukung ya. Secara teknikal enggak. Mungkin koreksi terbatas bisa ya, koreksi terbatas. Saran saya kalau Bapak mau buy Starbucks, kita tandain supportnya ya. Nah, tandain supportnya, boleh lakukan buy mendekatin support. Breakout 9500 tembus, cut loss dulu ya, rugikan dulu. Ini bisa aja karena earningnya laporan earningnya mendukung, bisa naik dulu seperti ini. Ya, yang tadi saya bilang ya. Nah, oke. Tapi kalau udah tembus ini support ini 9550, anggap 9500. Cut loss karena targetnya bisa ke sini. Oke, selama ini nggak tembus nggak apa-apa, baik. Ya. Oke. Karena ini false break ya. Tembus tapi gagal, potensinya naik, ya. Oke. Jadi clear ya, Starbucks ya. Secara fundamental earningnya mendukung, tapi kan kita nggak tahu aktualnya gitu tuh. Resikonya kan di sana. Kalau aktualnya ternyata jelek, turun tembus ini, ya cut loss aja. Itu baru forecast. Kalau forecastnya bagus, ternyata aktualnya benar-benar bagus, mungkin oke, naik. Seperti saham Meta, saham
3M ya, aktualnya udah dirilis bagus ya. Nah, Starbucks kita belum tahu. Ya, forecast-nya bagus tapi aktualnya kita belum tahu. Masih tanggal 1 Agustus. Forecast-nya bagus tapi aktualnya nanti turun jelek, bisa aja nanti akan terjadi koreksi. Ya, supportnya ini. Oke. Jadi boleh ketika koreksi lakukan buy dulu, pecah support, cut loss, laporan earning tidak mendukung cut loss tuh. Oke, terakhir Bapak Ibu saya cross check dulu, tidak ada pertanyaan lagi. Kita ke PayPal. PayPal saya ganti time frame weekly dulu untuk cross check trend. Baik, ini gambarnya tetap dulu ya. Jadi tren udah jelas ya, masih downtrend, tetapi ada sinyal awal perubahan dari uptrend, yaitu trendline resistennya ini di breakout ya, ditembus. Oke, saya hapus dulu PayPal biar jelas. Saya clearkan dulu. Nah, ini trendline-nya Bapak Ibu ya. Nah, oke, saya tarik dari sini ke sini. Nah, kita lihat ya. Nah, sudah ditembus ya, tinggal nunggu closing mingguan, berarti tetap mingguan karena ini grafik mingguan. Kalau closingnya tetap di atas trendline ini yang saya garis, saya dari lower high ya, tarik ke swing terluar lower high. Nah, pas ya. Bisa aja minggu ini dia turun lagi ke sini, berarti nggak jadi tembus. Nah, kalau saya gambarkan dari sini, ini adalah awal ya, chart pattern-nya. Nah, kita tunggu. Apakah dia benar-benar mampu breakout trendline resisten? Kita tunggu closing mingguan. Kalau mampu closing di atas ya sekarang 73, 74, 75 lah ya. Apalagi breakout 76, 77 ini ya, yang fase konsolidasi lama di sini, resistennya ini di 78, mampu tembus 78, dia akan naik. Resisten pertama ini ya, 88. Terus ini. Nah, tapi sebaliknya, kalau dia nggak mampu turun lagi, masuk ke di bawah trendline resisten, nah dia akan koreksi lagi ke sini. Oke. Nah, semoga closingnya di atas, dia akan minimal ke pertahan ke sini dulu. Ini resisten pertama, ini resisten kedua. Ya. Jadi Alibaba menunggu closing mingguan ini ya untuk trendline resistennya mampu di breakout. Tren masih turun ya. Valid trennya berubah dari turun menjadi naik ketika breakout lower high-nya ini. Berarti ketika tembus 88.6869 lah. Kalau ini mampu ditembus, tren sudah berubah jadi turun menjadi naik. Ada koreksi buy terus sudah ya. Nah, stop loss-nya di sini. Ya. Ini akan naik sudah. Ya. Jadi inilah kuncinya ya, lower high ini. Ya, ini. Ya. Jadi kalau saya tandain inilah resistennya ya, Bapak Ibu ya. Ya, ini resistennya 88, anggaplah 8900 ya, resisten ya. Nah, ya. Oke. Kalau breakout 8900, trend valid uptrend. Berubah jadi downtrend, berubah menjadi uptrend. Oke. Nah, tapi selama 90 nggak di break, hanya di sini, dia konsolidasi akan ada potensi koreksi lagi di sini. Ya. Tapi kalau dia mampu tembus breakout, koreksinya nggak banyak ya, karena oke, kita lihat aja. Tapi kalau tembus trendline ini, Pak, ini sinyal awal aja, fase perubahan dari downtrend ke uptrend, transisi aja, tapi belum trennya tetap turun masih ya. Hanya sinyal awal ya. Valid ketika lower high-nya ditembus, swing ini ya. Nah, tapi semoga aja ya. Saya berharap PayPal kalau lihat dari
polanya di sini ekstrim turun 45 derajat, ini sudah fase konsolidasi lama, sudah landai. Nah, harusnya recovery. Minimal kalau saya ukur dari tertingginya ke terendahnya di sini 23,6% ya, di 120 ya. Nah, 38,6%-nya di sini. Ya, minimal lah target di sini dulu ya. Oke. Kalau tembus baru dia ke 38. Nah, sekarang cek earning-nya terakhir. Kapan Pak laporan earning PayPal, PYPL? Oke, pre-market naik ya 1,23%. Earning-nya semoga mendukung, kayaknya bagus ya. Pernah kita cek ya, kalau nggak salah bagus. Saya cek ada pertanyaan lagi, nggak ada ya, durasi sudah 1 jam lebih. Oke. Tanggal 2 Agustus ya, jadi masih belum. IPS-nya turun sedikit, pendapatannya naik sedikit. Ya, kita tunggu aja tanggal 2 Agustus, tapi kalau lihat forecast pendapatannya sudah mulai naik ya. Naiknya tapi nggak signifikan, nggak banyak ya. Nah, semoga aja ya. Kalau break ini Bapak boleh buy ya, breakout ini, tunggu breakout ini boleh buy ya. Kalau nggak breakout ini jangan dulu ya. Minimal transisi trendline resistennya ini di breakout ya, baru boleh buy ya. Lebih valid lagi kalau ini ditembus ya. Nah, boleh buy ya, kayak gini. Nah, oke. Sekarang saya belum rekomendasi atau belum bisa menganalisa PayPal trend naik, belum ya. Pas karena pas ya, pas di area trendline resisten ini ya. Nah, oke, ini saya pasin ya, masih pas. Ya, belum keluar atau breakout atau tembus trendline resisten. Baik, cukup Bapak Ibu, sudah saya jelaskan semuanya. Ya, terima kasih dan siap-siap yang punya saham Meta Platform, selamat ya. Baik, kita akan ketemu di kelas saham, berarti masuk ke bulan Agustus ya, minggu depan. Nah, terima kasih, tetap jaga kesehatan, salam profit. Terima kasih Bapak Ibu.